Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita memahami persamaan dan perbedaan mengawali puasa Ramadan. Mungkin sudah menjadi pengalaman puluhan tahun bagi Bapak Ibu. Saya juga tentunya sejak saya anak-anak, terus remaja, sampailah kuliah, sampai yang sekarang. Maksudnya sampai puasa tahun lalu. Belum ada lagi benar-benar sama di kampung, di kota, kabupaten, apalagi provinsi, apalagi se-Indonesia, benar-benar sama mengawali Ramadan. Begitu juga sebenarnya Idul Fitri, selalu saja ada yang berbeda. Bahkan secara nasional sama, tapi ada saja kelompok yang berbeda. Sama secara nasional itu apa? Misalnya keputusan Muhammadiyah biasanya lebih dahulu dalam maklumatnya atau pengumuman resmi. Terus sama pula dengan keputusan pemerintah berdasarkan sidang isbat, maka disebut secara nasional sama. Ini tentu menggembirakan. Tapi ada saja yang mendahului, masuk media, TV. Terus ada yang mendahului. Tapi ada juga yang kemudian begitu sudah resmi berpuasa secara nasional, ada pula kelompok hari itu baru akan melihat hilal. Artinya belum lagi berpuasa. Kalau hilal tampak, sudah pasti besoknya berpuasa. Kalau tidak, hari Idul Fitri kemarin ini saya temukan juga itu dalam beritanya resmi, kita sudah hari kelima Syawal. Dia baru hari pertama itu Idul Fitri. Jadi bedanya bukan hanya 2 hari, 3 hari, sampai 4 hari perbedaan tersebut. Jadi kalau ada kelompok yang duluan secara nasional, ada yang kemudian, ini tentu punya pembahasan khusus. Tapi saya ingin menjelaskan mengapa keputusan Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid, pimpinan pusat Muhammadiyah dalam menetapkan awal Ramadan bisa sama atau berbeda dengan ketetapan pemerintah. Mungkin fokus kita di sini. Untuk membuka inspirasi, baiknya simak firman Allah surat Al-Isra ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alnal laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtahu fadlam mir rabbikum walita'lamu adadas sinina wal hisab.
wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang melihat, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami rinci dengan jelas. Lalu bagian terakhir ini, setelah menyebut siang malam, perhitungan, terus dikatakan segala sesuatu telah kami rinci dengan jelas. Kalau terjemahan lain, telah kami terangkan dengan sejelas-jelasnya. Siang malam jelas. Seharian itu 12 jam, sepakat kita, jelas. Semalaman 12 jam, jadi sehari semalam 12 jam. 1 jam itu jelas 60 menit. 1 menit jelas 60 detik. 1 pekan itu jelas 7 hari. 4 pekan atau lebih, ya 1 bulan. 1 bulan itu 29 atau 30. Kalau hitungan bulan Masehi 30, 31. Tapi yang pasti setahun itu 12 bulan, baik setahun Masehi maupun setahun Hijriah. Nah, sekarang kenapa bisa sama dalam menetapkan awal Ramadan atau Idul Fitri? Pertama, jawabannya apabila terjadi ijtima awal Ramadan dan ijtima awal Syawal, terus saat matahari terbenam di akhir Sa'ban, hilal di bawah ufuk, ini bisa sama-sama menggenapkan hitungan menjadi 30. Baik pemerintah melalui sidang isbat yang disepakati maupun Muhammadiyah melalui hisab wujudul hilal, hisab hakiki wujudul hilal. Jadi kalau posisi hilal itu di bawah ufuk, itu sama-sama menggenapkan 30 hari. Kemudian bisa juga sama apabila saat matahari terbenam setelah terjadi ijtima itu, matahari terbenam waktu maghrib, hilal sudah berada di atas ufuk 3 derajat lebih. Jadi kalau 3 derajat ke atas itu diakui malam pertama, maka sama pula lah ketetapan pemerintah dengan Muhammadiyah. Hanya saja Muhammadiyah tidak menunggu matahari bulan terbenam, matahari terbenam dengan hitungan bulan, karena jauh-jauh hari sudah diumumkan. Tapi pemerintah baru mengumumkan apabila sudah sampai hari H-nya. Nyata-nyata dia sudah 3 derajat ke atas, tampak itu disebut malam pertama, maka besoknya berpuasa. Baik Muhammadiyah, pemerintah. Terus kapan terjadi perbedaan itu? Apabila saat matahari terbenam setelah terjadi ijtima, posisi hilal itu antara 0 sampai 3. Jadi belum penuh 3. Apakah 2,5 derajat? Itu belum masuk kategori imkan ru'yah yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagi Muhammadiyah, tidak menunggu sampai 3 derajat. Asal di atas 0, mau 0,5 derajat, 1 derajat atau lebih, apalagi lebih dari 3. Jadi Muhammadiyah dalam hitungannya itu, asal hilal sudah di atas ufuk, sudah masuk malam pertama. Nah, kalau itu terjadi posisi hilal antara 0 saat menjelang 3, itu berpotensi untuk berbeda. Makanya puasa besok ini diduga akan berbeda.
Saya mengatakan diduga itu melihat pengalaman yang sudah-sudah. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan puasa tahun ini hari Senin tanggal 11 Maret, karena hari Ahadnya saat matahari terbenam hilal sudah berada di atas ufuk 1 derajat lebih, dan pemerintah akan mengumumkan hari Ahad itu tanggal 10 Maret setelah sidang isbat. Saya menduga karena tingginya belum sampai 3 derajat, boleh jadi pemerintah mengumumkan 1 Ramadan itu hari Selasa tanggal 12 Maret. Nah, kita tunggu saja. Kalau sekiranya diumumkan hari Senin tanggal 11 Maret, ya alhamdulillah, berarti sama dengan keputusan pemerintah. Tapi kalau ditetapkan oleh pemerintah hari Selasa tanggal 12 Maret, ya berarti itulah prinsip yang dipegang imkan ru'yah yang disepakati menteri-menteri agama Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia. Apa satu lagi? Yaitu Singapura, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Itu menyepakati sistem imkan ru'yah apabila sudah 3 derajat. Jadi pemerintah apabila sudah 3 ke atas, tampak dan tampak bulan, itu disebut imkan ru'yah, maka dia akan sama. Lalu hari raya Idul Fitri, karena hilal setelah terjadi ijtima' awal Syawal tingginya sudah 7 derajat, maka hari raya tahun ini sama yang ditetapkan oleh pemerintah dan Indonesia. Kenapa sama? Karena dia sudah 3 derajat ke atas. Mungkin itu ada selama ini bertanya-tanya, kenapa bisa sama, kenapa pula berbeda? Kalau idealnya kan sama, bulannya satu, bumi satu, mataharinya satu. Moga-moga berkembang juga ilmu ini sehingga nanti titik perbedaan berkurang, sehingga benar-benar ada kesatuan. Insyaallah di tahun ini Muhammadiyah meluncurkan kalender Hijriah global tunggal. Dan mohon juga doa Bapak Ibu, saya hadir insyaallah bersama Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Dr. Mursal Rambe di Pekalongan. Di Pekalongan ini dulu Buya Tuo Buya AR Sultan Mansur juga lama berkiprah di sana. Nah, saya akan ke sana nanti dalam Musyawarah Nasional Tarjih. Demikian informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.